Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa, kali ini kita sudah masuk ke modul pertemuan yang kelima ya, dengan pembahasan yaitu rangkaian dioda, dengan pokok pembahasannya adalah dioda clipper dan dioda klemper teman-teman, dengan saya Sylviana Windasari. Oke teman-teman, pertemuan kelima ini kita ada 4 sub pokok pembahasan teman-teman. Pertama itu ada voltage multiplier, yang kedua ada clippers, yang kedua ada clampers, dan yang keempat ada dioda protecting circuit. Oke? Jadi teman-teman, voltage multiplier itu dia adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengalihkan output pada rangkaian menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya dari tegangan puncak input teman-teman. Dapat diartikan sebagai pengganda tegangan ya, voltage multiplier. Desain ulang dari detektor puncak ke puncak teman-teman. Nah, pada rangkaian ini menggunakan dioda penyearah, bukan dioda sinyal kecil ya teman-teman. Ini rangkaiannya menghasilkan output yang sama dengan 2 kali nilai puncak dari sinyal yang diperbaiki, ataupun bisa juga dia 3 kali tegangan dan juga 4 kali dari puncak inputan dengan faktor 3 dan 4 teman-teman. Satu daya tegangan sangat tinggi adalah pengguna utama penggandaan tegangan. Jadi dia akan bisa digunakan di tegangan tinggi dan tegangan rendah. Namun catu daya tegangan yang sangat tinggi ini adalah pengguna utama teman-teman. Pengguna utamanya adalah catu daya tegangan sangat tinggi untuk pengguna utama penggandaan tegangan ataupun voltage multiplier. Jadi rangkaian ini berfungsi untuk menggandakan output rangkaian menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan seterusnya. Namun pada umumnya itu digandakan menjadi 4 kali lipat, seperti itu ya teman-teman, dari tegangan input ya. Oke, jadi teman-teman dapat perhatikan di sini dapat untuk mengkonfigurasi dioda sedemikian rupa hingga menggandakan 3 kali lipat atau lebih tingkatan tegangan yang masuk ataupun inputan ya, VP-in maksudnya. Jenis rangkaian pengganda tegangan ini digunakan dalam banyak aplikasi di mana arus rendah dan juga tegangan tinggi diperlukan. Namun teman-teman, catu daya tegangan sangat tinggi adalah pengguna utama dari voltage multiplier. Ini ada beberapa jenis ya. Jadi untuk doubler itu dikalikan 2, tripler itu dikalikan 3, kemudian yang quadrupler itu dia dikalikan dengan 4 gitu ya. Di sini ada V-in 120 volt dengan frekuensinya adalah 60 Hz gitu ya. Kemudian di sini ada C1 maksudnya kapasitor 1, D1 maksudnya dioda 1, D2 adalah dioda 2, berarti C2 adalah kapasitor 2, kemudian RL maksudnya adalah resistan load ya teman-teman. Ini adalah gambar yang doubler teman-teman, ataupun dikalikan 2 gitu ya. Kita tulis di sini teman-teman, untuk VP-nya voltage peak 170. Ini didapatkan dari, tadi kan V-in-nya adalah 120 VRMS, maka voltage peak-nya adalah 170 gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini plus dan minus taruh di sini. Kemudian teman-teman, siklus positif dari dioda 1 adalah reverse bias yang pertama. Kemudian untuk yang dioda 2 dia adalah forward bias ya. Kemudian untuk yang bagian setengah siklus negatif, untuk yang dioda 1 itu dia sifatnya forward bias. Kemudian yang di dioda 2 dia sifatnya
reverse bias seperti itu ya. Di sini saya tulis R dan F, maksudnya R itu adalah reverse bias ya teman-teman, kemudian F itu adalah forward bias seperti itu ya. Jadi untuk yang doubler ini teman-teman konfigurasinya sama dengan detektor puncak ke puncak ya teman-teman, kecuali bahwa kita menggunakan dioda penyearah dan juga beroperasi pada 60 Hz untuk frekuensinya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, pasti timbul pertanyaan mengapa repot-repot menggunakan penggandaan tegangan ketika kita dapat mengubah rasio putaran untuk mendapatkan lebih banyak tegangan keluaran gitu ya, Vout ya. Jadi jawabannya adalah tidak perlu menggunakan pengganda tegangan pada tegangan yang lebih rendah atau tidak terlalu membutuhkan ya pada tegangan yang rendah gitu ya. Namun teman-teman, saat kita mengalami masalah nih teman-teman, kita mencoba untuk menghasilkan tegangan keluaran DC yang sangat tinggi ataupun yang tinggi gitu ya. Misal tegangan saluran adalah 120 volt RMS atau puncaknya adalah 170 volt. Jika kita mencoba menghasilkan 3400 volt DC, kita kan perlu menggunakan trafo step up ya, 1:20 gitu teman-teman. Kita kan butuh trafo yang besar gitu ya. Di sini masalahnya nih teman-teman, tegangan sekunder yang sangat tinggi hanya dapat diperoleh dengan trafo yang besar. Engineer dapat memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk menggunakan pengganda tegangan dan transformator yang lebih kecil. Dari gambar yang A yang tadi sudah kita bahas, itu kita dapati setengah siklus positif dan juga setengah siklus negatif. Dari setengah siklus positif dan negatif itu kita tuliskan dulu, oke, agar lebih jelas gitu ya. Untuk memahami, maka kita sama-sama kita tulis dulu di atas untuk setengah siklusnya. Oke. Kita tulis di sini setengah siklus positif. Untuk yang dioda 1 itu reverse bias. Kemudian untuk yang dioda 2 dia itu forward bias gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk setengah siklus negatif. Setengah siklus negatif D1 adalah forward bias. Kemudian dioda 2 adalah reverse bias gitu. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung dengan formula dari doubler ya. Doubler itu kan untuk voltage loadnya dia itu 2 kali voltage peak ya. Jadi tegangan beban itu sama dengan 2 kali tegangan peak ataupun tegangan puncak. Jadi 2 kali 170 gitu ya. Maka 2 kali 170 340 gitu ya. Karena di sini kan kita cari voltage ya. Jadi satuannya adalah volt gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat gambar gelombangnya. Gambarnya sebelum pakai voltage multiplier yang doubler dengan setelah pakai voltage multiplier yang doubler seperti itu ya. Oke, kita gambar di sini. Oke, kita buat ini adalah VP-nya, teman-teman. Oke, kita tulis VP di pinggirnya. Ini voltage peak gitu ya. Oke, teman-teman. Mula-mula tadi kan 170. Setelah digandakan dia dikalikan 2 jadi 340. Selanjutnya kita buat
gelombangnya setelah digandakan. Oke. Kita tulis di bagian ini adalah setelah pakai yang doubler. Berarti dia jadi 340 volt. Oke, kita tulis untuk voltage peak-nya. Setelah dikalikan 2 jadi 340 volt gitu ya. Dari paparan teori sebelumnya, semoga teman-teman bisa memahami bagaimana prinsip kerja dari doubler ya, teman-teman. Secara garis besarnya, doubler itu dia dikalikan 2 gitu ya, teman-teman. Jadi untuk voltage load ataupun tegangan bebannya dia dikalikan dengan 2 gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman juga perlu diingat bahwa Vin itu tidak sama dengan voltage peak ya, teman-teman. Jadi voltage input tidak sama dengan voltage peak ya. Kalau voltage peak itu adalah tegangan puncak ya. Kalau Vin adalah tegangan masukan gitu ya. Dan tegangan puncak pada gelombang sinusoida ya. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang sinusoida ya. Di sini tidak ada jatuh tegangan ya, teman-teman. Gambar yang dicontoh pada slide adalah asumsi dioda dengan ideal ya. Kemudian teman-teman, di situ kan ada RL itu kan bebannya. Jadi nanti tegangan di sini tuh akan sama dengan 2 kali tegangan puncak dari sumber sesuai dengan hukum Ohm gitu ya, teman-teman. Vp sama dengan 2 Vp. VL sama dengan 2 kali Vp gitu ya. VL sama dengan 170 kali 2 gitu ya. Kita lanjut pada tripler tegangan dengan menghubungkan bagian lain. Kita mendapatkan tripler tegangan dari gambar 3B ya. 2 bagian pertama bertindak seperti pengganda dan puncak setengah siklus negatif, dan D3 adalah bias maju. Nah, ini mengisi C3 ke 2 Vp ya, dengan polaritas yang ditunjukkan pada gambar B. Nah, nanti output tripler muncul di C1 dan C3, teman-teman. Resistansi beban dapat dihubungkan melalui keluaran berupa tripler gitu ya, teman-teman. Selama konstanta waktu panjang, maka output sama dengan sekitar 3 Vp ya, gitu teman-teman. Jadi dia dikalikan 3 gitu ya. Dengan dioda ideal, dia dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu VL sama dengan 3 kali Vp ya. Pada rangkaian gambar B ini dia kan menggunakan Vin sebesar 120 volt. Nah, Vin 120 volt itu untuk Vp nya adalah 170 gitu ya, teman-teman. Maka di sini kita tulis nih Vp sama dengan 170, voltage peak-nya 170 gitu ya. Kemudian kita buat nih di sini plus dan minus, maksudnya sumbu positif dan sumbu negatifnya gitu dari Vin-nya. Kita lihat setengah siklus positifnya, itu setengah siklus positif di D1 dia adalah reverse, kemudian di D2 adalah forward, kemudian D3 adalah reverse bias gitu ya. Kemudian oke, sebentar ya, kita benerin dulu. Oke, di sini kita tulis forward, kemudian untuk yang D3 selanjutnya kita berikan tanda panah. Oke, nah di sini kita tulis reverse ya untuk D3-nya. Selanjutnya setengah siklus negatif ya. Untuk setengah siklus negatifnya kita bedain dulu ya warnanya biar mudah dibaca. Oke,
setengah siklus negatifnya untuk yang D1 itu adalah forward ya teman-teman, di gambar yang D itu. Kemudian yang D2, dioda 2 nya itu adalah reverse ya teman-teman. Kemudian pada dioda 3 itu adalah forward bias gitu ya. Oke, kemudian kita tulis teman-teman, kita garis dulu biar gampang. Oke, bacanya biar gampang kita garis ya. Oke, setengah siklus positif, tulis setengah dalam kurung positif, sama dengan D1, dioda 1 maksudnya ya, itu kita tulis reverse. Kemudian D2 kita tulis forward. Kemudian D3 nya kita tulis reverse bias ya. Selanjutnya kita ubah dulu warnanya. Kita akan menuliskan untuk setengah siklus negatif ya. Berarti setengah siklus negatif sama dengan D1 nya adalah forward, kemudian D2 reverse bias, kemudian D3 nya adalah forward bias gitu ya. Nah teman-teman, kalau masih bingung gimana untuk membaca reverse dan forward biasnya, teman-teman perhatikan negatif dan positifnya tuh. Lihat, kalau dia yang dibaca sekarang lagi di negatif, berarti dari sumbu negatif tuh teman-teman lihat arah diodanya tuh seperti apa gitu. Apabila ada arus yang mengalir, apabila anoda dan katodanya teman-teman perhatikan, maka nanti teman-teman bisa paham di mana posisi forward dan di mana posisi reverse gitu ya. Ya, ini tadi ada yang vertikal, ternyata D3 nya belum saya tulis teman-teman untuk yang setengah siklus positif. Oke, jadi kita baru tulis ya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk yang tripler, kita di sini mau hitung untuk voltage loadnya ya, ataupun tegangan dari beban gitu ya. Jadi untuk yang tripler itu adalah VL sama dengan 3 kali voltage peak gitu ya, sama dengan 3 kali 170 gitu ya teman-teman. Maka kita dapati hasilnya, kita tulis di sini 510 volt gitu ya. Oke, kemudian kita taruh nih di gambar gitu ya. Jadi angka yang dihasilkan kita taruh teman-teman di gambar untuk voltage peak-nya ya. Untuk di gambar gelombangnya kita taruh di bagian voltage peak di atas. Kita taruh, ini kan tadi salah tulis saya, ganti ini tadi 170, tadi saya salah tulis 120, kita ganti 170 tadi ya. Kemudian yang bagian voltage peak setelah dikalikan 3 ataupun setelah menggunakan tripler, maka dia jadi 170 dikalikan 3 gitu kan, jadi 510 volt ya teman-teman. Kita pindah ini, kita ganti yang 340, kita hapus aja, kita ganti yang 510 volt. Oke, sebentar nih, kita ini ya, benerin dulu nih teman-teman ya, ke gambar yang selanjutnya, yaitu gambar C yang quadrupler ya, setengah siklus, yang setengah siklus negatif dan positif. Nah, karena dia tegangannya kan sama, VI nya 120 ya, maka VP nya adalah 170 gitu ya teman-teman. Kita tulis dulu untuk VP nya adalah 170 volt gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman kita tulis untuk setengah siklus positif dan juga setengah siklus negatif. Oke, setengah siklus positif, D1 itu adalah reverse bias. Oke, kita taruh sini ya, reverse bias. Kemudian D2 itu adalah forward bias. Oke, kita tulis forward F. Kemudian D3 adalah reverse bias. Kemudian yang D4 adalah forward bias gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk setengah siklus negatif. Setengah siklus negatifnya
Di sini D1 adalah forward bias, teman-teman. Tulis di sini F. Kemudian D2-nya adalah reverse bias. Kemudian D3-nya adalah forward bias dan D4-nya adalah reverse bias. Oke, teman-teman. Pada kuadrat tegangan di slide gambar C itu, kuadrat tegangan itu dengan 4 bagian terjenjang, teman-teman, satu demi satu. Jadi 3 bagian pertama adalah triplet dan yang keempat membuat keseluruhan sirkuit ini menjadi kuadruplet, teman-teman. Di sini kita lihat kapasitor pertama mengisi VP ataupun voltage peak, semua yang lain membebani ke 2 VP ya, ataupun 2 voltage peak ya. Output kuadrupler itu melintasi sambungan seri C2 dan C4. Kita dapat menghubungkan resistansi beban di output kuadrupler untuk mendapatkan output 4 voltage peak, teman-teman. Secara teoritis itu kita dapat menambahkan bagian tanpa batas, teman-teman. Tapi riak menjadi jauh lebih buruk dengan setiap bagian baru, teman-teman. Peningkatan riak adalah alasan lain mengapa menggandakan tegangan ataupun mengalihkan tegangan doubler, tripler, dan juga quadrupler tidak digunakan dalam catu daya tegangan rendah, teman-teman. Ini lebih disarankan untuk tegangan tinggi gitu ya, teman-teman. Jadi seperti yang dinyatakan sebelumnya, teman-teman, mengalihkan tegangan ataupun menggandakan tegangan hampir selalu digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan ataupun ribuan volt, teman-teman. Tegangan mengganda ataupun pengalih adalah pilihan alami untuk perangkat tegangan tinggi dan arus rendah seperti tabung sinar katoda ataupun CRT yang digunakan pada penerima televisi yang lebih tua, osiloskop, dan juga monitor komputer. Teman-teman, setengah siklus positif sama dengan D1. Kita lihat di sini D1 reverse bias ya, teman-teman. Kemudian untuk D2 itu adalah forward bias. Kemudian kita perhatikan di sini D3-nya ataupun dioda 3-nya dia adalah reverse bias ya, teman-teman. Kita cek di sini. Ya, reverse bias benar. Oke. Selanjutnya D4. Oke. Untuk D4-nya dia adalah forward bias gitu ya. Oke, selanjutnya setengah siklus negatif. Setengah siklus negatifnya D1. D1-nya itu adalah forward. Kemudian D2 adalah reverse. Kemudian D3-nya adalah forward dan D4-nya adalah reverse. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan di rangkaian pada gambar yang C ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti output quadrupler melintasi sambungan seri C2 dan C4 ya, teman-teman. Nah, nanti kita dapat menghubungkan resistansi beban ataupun RL di output quadrupler untuk mendapatkan output 4 VP gitu ya, ataupun quadrupler tegangan gitu ya, adalah 4 voltage peak gitu ya. Voltage load sama dengan 4 kali voltage peak gitu ya. Berarti voltage load sama dengan 4 kali voltage peak, kita tulis sama dengan 4 kali 170 gitu ya. Maka hasilnya adalah 680. Karena dia mencarinya adalah voltage, maka satuannya volt, berarti 680 volt ya. Semua rangkaian ini dengan beban RL pada tripler output ini, R-nya ada di sini, RL-nya ya. RL-nya di sini. Jadi teman-teman,
ini di sini tuh RL ya teman-teman, resistan loadnya di sini. Kemudian untuk yang 4 pengali itu RL-nya di sini ya. Oke, saya lingkari kuning deh biar mudah di ini ya. Ini RL-nya di sini ya. Nah, teman-teman, ketiga rangkaian ini dengan resistan load ataupun teman-teman rangkaian digandeng dengan resistan load, maka VL-nya sama dengan persamaan ini ya teman-teman. Nah, kalau yang dikali 2 ini apabila rangkaian ini digandeng dengan resistan load, maka didapatkan persamaan ini untuk yang doubler teman-teman, yaitu VL sama dengan 2 kali VP gitu ya. Kemudian teman-teman untuk yang tripler ini dia di sini ya RL-nya dari ujung sini ke ujung sini di atas D3. Jadi di atas trafo dan di atas D3 dia digabung di sini nih, disambungkan nanti di sini RL ya. Oke, jadi nanti digandeng. Jadi nanti di sini tuh digandeng dengan resistor atau resistan load ataupun resistan beban, didapati persamaan seperti ini teman-teman, VL sama dengan 3 kali voltage peak gitu ya. Kemudian teman-teman yang ketiga teman-teman, ini kalau di rangkaian ini apabila digandengkan dengan resistan load yang di sini ya, jadi dia digandeng bagian bawah pojok trafo disambungkan dengan bagian bawah dioda dengan RL resistan load ya. Apabila rangkaian ini digandengkan dengan RL, maka didapati persamaan ini teman-teman, VL sama dengan 4 kali voltage peak gitu ya, untuk yang quadrupler gitu ya. Nah teman-teman, semua rangkaian ini diasumsikan untuk dioda ideal ya teman-teman. Ini teman-teman lihat ada 3 gambar ya teman-teman. Ini ada 3 gambar A, B, C, D dengan load yang di grounding gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Di sini teman-teman perhatikan ada 4 gambar ya. Oh ya teman-teman, tadi pada rangkaian pada slide sebelumnya itu kan kenapa Kak? Tadi yang slide sebelumnya kan kita membahas tentang pengganda tegangan ataupun voltage multiplier dengan beban yang mengambang. Sekarang kita akan bahas tentang voltage multiplier dengan beban yang di grounding ya. Ya teman-teman. Nah ini bebannya di grounding ya teman-teman. Yang di slide ini bebannya di grounding gitu ya, nih di grounding ya. Oke, jadi teman-teman ini misal gini ya, perhatikan di sini ya. Jadi nanti di sini dia ke D1 ini reverse bias ya, kemudian ke D2 dia forward gitu ya. Oke, kemudian teman-teman pada bagian ini dia ke sini dia forward ya, kemudian ke sini dia reverse, selanjutnya ke sini forward, ke sini masih forward gini ya. Kita lanjut ke bagian C, dia sini pada dioda ini anggaplah dioda 1, dia dioda satunya dia reverse, dioda 2 nya dia gini ya, berarti dioda 2 dan dioda 3 nya dia reverse ya. Kemudian untuk yang dioda 4 dia forward gitu ya, ini forward gitu ya.
ke sini juga forward, ke sini forward. Kemudian untuk yang full wave doublernya dia ke sini forward, oke, ke D1-nya. Ini kan plus, ini minus ya. Nah, di sini ini bebannya ya. Kemudian untuk yang minus dia ke D2-nya ini adalah reverse, kemudian ke sini gitu ya. Nah, ini dia reverse bias ya teman-teman, untuk yang dioda 2, dioda satunya forward gitu ya. Oke, jadi pada slide ini teman-teman semua tahanan bebannya itu dia dibuat mengambang ya. Ini merupakan variasi dari voltage multiplier teman-teman. Jadi tahanan beban yang mengambang ya untuk slide kali ini. Nah, ini berarti tidak ada ujung beban yang di grounding gitu. Jadi B, C menunjukkan dari gambar A, B, dan C ini teman-teman menunjukkan variasi dari voltage multiplier gitu ya. Nah, pada gambar A itu kan dia doubler, kemudian yang bagian D tripler gitu ya. Kemudian yang C adalah desain ulang dari tripler gitu ya. Kemudian yang bagian D ini teman-teman, oke. Nah, ini jadi teman-teman dalam beberapa aplikasi kita akan melihat desain beban mengambang teman-teman, atau seperti yang di tempat lain gitu, seperti di CRT gitu ya misal, atau di tempat lain Anda mungkin akan melihat beban yang digantung seperti ini, ataupun beban yang mengambang seperti ini, dia di grounding gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kita lanjut ke yang D ya. Jadi menunjukkan penggandaan tegangan gelombang penuh ya pada setengah siklus positif dari sumber kapasitor ini ya. Pada setengah siklus dari kapasitor mengisi tegangan puncak ya dengan polaritas yang ditunjukkan. Pada setengah siklus berikutnya kapasitor lebih rendah mengisi ketegangan puncak dengan polaritas yang ditunjukkan teman-teman. Untuk beban ringan tegangan keluar kira-kira 2 kali VP ataupun 2 kali voltage peak. Jadi penggandaan tegangan dibahas sebelum adanya desain gelombang, yaitu frekuensi, ria. Nah, keluarannya itu ada 60 Hz teman-teman. Nah, di sisi lain rangkaian D adalah menggandakan gelombang penuh karena salah satu kapasitor keluaran sedang diisi dalam setiap setengah siklus teman-teman. Karena itu sebentar ya, setengah gelombang, penggandaan tegangan gelombang penuh karena salah satu kapasitor keluarannya sedang diisi teman-teman, setiap setengah siklus. Karena itu riak keluar adalah 120 Hz. Ini saya tulis ya. Riaknya ripple ya, riaknya 120 Hz gitu ya. Ini untuk riaknya dari tegangan ya, yang D ya. Nah, frekuensi riak ini merupakan keuntungan teman-teman, karena lebih mudah untuk disaring. Keuntungan lain dari penggandaan gelombang penuh adalah bahwa peringkat PIV dioda hanya perlu lebih besar dari voltage peak gitu ya teman-teman.
Oke, sebentar. Nah, teman-teman, sebuah clipper membentuk sinyal. Kemudian ini memotong bagian positif dan negatif sinyal, membatas atau menjepit dioda, melindungi sirkuit sensitif terlalu banyak masukan. Jadi secara garis besar, teman-teman, pengganda tegangan adalah desain ulang dari detektor puncak ke puncak. Tunggu ya. Hah? Give me 5 minutes, oke? Iya, sebentar. 5 minutes, oke? Jadi, teman-teman, pengertian voltage multiplier ini adalah secara garis besarnya adalah penggandaan tegangan ataupun voltage multiplier ini adalah desain ulang dari detektor puncak ke puncak. Jadi ini menggunakan dioda penyearah, bukan dioda sinyal kecil ya, teman-teman. Nah, ini menghasilkan output yang sama dengan 2 kali nilai puncak dari sinyal yang diperbaiki, bisa tripler dengan dan juga bisa quadrupler ya, ataupun mengalihkan puncak input dengan faktor 3 dan 4. Jadi catu daya tegangan sangat tinggi adalah pengguna utama pengganda tegangan ya. Jadi ini disarankan atau diutamakan untuk daya tegangan, catu daya tegangan yang sangat tinggi gitu ya, teman-teman. Tapi yang rendah juga bisa pakai, namun ini disarankan atau pengguna utamanya adalah catu daya tegangan yang sangat tinggi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang clipper dan clampers. Oke, jadi teman-teman, dioda dapat digunakan dalam rangkaian pembentuk gelombang, diantaranya batasi atau klip ya, teman-teman. Clipper, batasi, klip, bagian sinyal, dan disebut sebagai clipper. Jadi teman-teman, dioda dapat digunakan dalam rangkaian pembentuk gelombang, diantaranya batasi atau klip, bagian sinyal, dan disebut dengan clipper. Kemudian selanjutnya menggeser level tegangan DC dari sebuah sinyal, disebut dengan clampers. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah clipper ya. Oke. Clipper ini membentuk sinyal, memotong bagian positif dan negatif sinyal, pembatas atau penjepit dioda, melindungi sirkuit sensitif dari terlalu banyak masukan ataupun inputan.